Setiap kali kamu bersinar, mereka makin gelisah. Tapi bukan karena kamu salah, karena keberadaanmu memantulkan luka yang belum pernah mereka sembuhkan. Apa yang sebenarnya mereka lihat darimu, yang membuat mereka tidak tahan bahkan hanya untuk diam di dekatmu? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, keindahanmu memperlihatkan kelemahan mereka. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kamu muncul sebagai sosok yang mandiri, elegan, dan penuh wibawa dalam kartu Nine of Pentacles. Sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang mampu berdiri teguh sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan menikmati hasil dari kerja keras serta ketekunanmu dengan penuh ketenangan dan kebanggaan. Dalam setiap langkah dan perbuatanmu, terpancar aura kepercayaan diri yang memancarkan keanggunan alami. Kamu tahu apa yang kamu inginkan dan tidak ragu untuk menjalani hidup sesuai dengan jalan yang kamu pilih. Di balik senyummu yang lembut dan sikapmu yang tenang, tersembunyi kekuatan yang tak bisa dibantah. Sebuah kekuatan yang berasal dari kedalaman keyakinan dan keteguhan hati. Inilah yang membuat mereka merasa kecil di hadapanmu. Karena mereka sadar bahwa kamu tidak hanya sekadar mampu berdiri sendiri, tetapi juga mampu menikmati keberhasilanmu tanpa perlu membanggakan diri. Dan itu membuat mereka merasa tertantang dan terkagum-kagum sekaligus terganggu. Lalu hadir Ace of Cups, sebagai simbol dari hatimu yang tulus dan penuh kasih. Kamu memberi kasih tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan, bahkan ketika tidak semua orang membalasnya dengan hal yang sama. Cinta dan kelembutan yang kamu berikan begitu murni dan tulus, mengalir dari lubuk hati terdalammu, tanpa syarat dan tanpa takut kehilangan. Dalam sikapmu yang penuh kehangatan dan kebijaksanaan, ada sebuah kekuatan tersembunyi yang menyentuh hati orang lain, namun sekaligus memperlihatkan luka mereka yang merasa kehilangan kelembutan itu dalam diri mereka sendiri. Mereka melihat betapa dalamnya hatimu dan menyadari bahwa mereka sendiri mungkin telah kehilangan kemampuan untuk mencintai dan memberi tanpa syarat, sehingga mereka merasa tersudut dan merasa kekurangan dalam diri mereka. Cinta yang kamu berikan seolah menjadi cermin yang memperlihatkan kekosongan dan kekurangan mereka, sebuah pengingat bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup mereka. The Hanged Man pun muncul sebagai refleksi dari bagaimana kehadiranmu membuat mereka merasa tertahan dan terjebak. Mereka merasa terhenti dalam perjalanan hidup mereka, stuck dalam realitas yang stagnan dan penuh ketidakpastian, sementara kamu mampu melangkah maju, terus berkembang, dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kamu menjadi cermin dari kegagalan mereka untuk tumbuh dan bertransformasi, karena mereka terperangkap dalam pola yang sama, sementara kamu berani melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda dan memilih untuk mengubah keadaan. Kehadiranmu seolah memberi mereka pelajaran tentang arti kebebasan dan keberanian untuk melepaskan yang lama dan memulai yang baru. Mereka merasa tertahan karena mereka menyadari bahwa mereka belum mampu melepaskan beban dan kekakuan yang mengikat mereka. Sementara kamu dengan sikapmu yang bijaksana dan penuh pengertian, tetap melangkah dengan penuh keberanian dan keyakinan. Ketika Page of Wands hadir, ini menunjukkan bahwa semangat, rasa ingin tahu, dan optimisme dalam dirimu terasa sangat mengganggu bagi mereka. Mereka merasa terganggu bukan karena kamu salah, tetapi karena keberanian dan nyala semangat yang kamu miliki mampu membakar rasa iri dan kekhawatiran mereka. Kamu berani memulai hal baru dengan penuh semangat dan keyakinan, sementara mereka bahkan ragu untuk melangkah keluar dari zona nyaman mereka yang lama. Semangat dan keberanianmu ini menjadi ancaman tersendiri bagi mereka yang masih terperangkap dalam ketakutan dan keraguan. Mereka merasa terganggu karena mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan gairah dan rasa ingin tahu seperti yang kamu miliki, dan keberanianmu
membuat mereka merasa tertinggal atau bahkan merasa tidak mampu bersaing. Ace of Pentacles menegaskan bahwa peluang demi peluang datang menghampirimu. Setiap langkahmu membuka jalan menuju stabilitas dan keberhasilan yang nyata. Kamu memiliki kemampuan untuk menciptakan masa depan yang cerah dan penuh harapan dengan tanganmu sendiri. Sementara mereka hanya bisa melihat dari jauh, bertanya-tanya mengapa keberuntungan selalu berpihak padamu, mengapa keberhasilan dan keberuntungan tampak mengalir deras dalam hidupmu. Mereka merasa iri dan frustrasi karena mereka tahu bahwa mereka sendiri belum mampu menciptakan peluang sebesar yang kamu lakukan, dan mereka menyadari bahwa keberhasilanmu bukan semata-mata keberuntungan, melainkan hasil dari usaha dan ketekunan yang konsisten. Namun saat Page of Pentacles reversed muncul, ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka pernah mencoba untuk menjadi seperti kamu, berusaha keras dan ingin mendapatkan hasil nyata dari usaha mereka. Akan tetapi, niat mereka tidak dibarengi dengan konsistensi dan disiplin yang diperlukan. Mereka ingin hasil tanpa harus melalui proses yang panjang dan penuh usaha, dan ketika mereka melihatmu berhasil melalui kerja keras dan ketekunan, muncul rasa iri dan cemburu yang tak terkendali. Mereka merasa frustasi karena mereka ingin mencapai keberhasilan yang sama, tetapi tidak mampu mempertahankan usaha dan dedikasi mereka sendiri. Mereka ingin hasil instan, dan kekaguman mereka terhadapmu menjadi sumber rasa tidak percaya diri dan keputusasaan. Ten of Pentacles reversed membawa gambaran bahwa hidup mereka tidak seindah tampaknya. Banyak ketidakstabilan yang mereka sembunyikan rapat-rapat, masalah keluarga yang rumit, krisis finansial yang menghantui, atau bahkan rasa kehilangan makna dan tujuan hidup. Mereka merasa hidup mereka penuh kekacauan dan ketidakpastian, tetapi berusaha menutupinya agar terlihat baik di mata orang lain. Kehadiranmu sebagai refleksi besar memperlihatkan semua kekacauan dan kekurangan yang selama ini mereka sembunyikan, sehingga mereka merasa malu dan terpuruk. Mereka menyadari bahwa di balik penampilan mereka yang tampak sempurna, terdapat luka dan ketidakpuasan yang mendalam yang selama ini mereka tutupi dari orang lain. Maka muncullah Three of Swords, luka hati yang dalam dan menyakitkan. Mereka merasa bahwa kamu pernah meninggalkan mereka, atau mungkin mereka sendiri yang pernah menyakitimu, dan kini mereka menyesal. Tetapi bukannya berusaha menyembuhkan luka tersebut, mereka justru menyimpan dendam dan rasa sakit karena kamu berhasil bangkit, menjadi lebih kuat, dan melangkah maju dengan penuh keberanian. Mereka merasa terluka dan tersakiti karena kenyataan bahwa mereka tidak mampu menandingi kekuatan dan keteguhan hatimu. Rasa penyesalan mereka bercampur dengan rasa iri dan kekesalan, karena mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri dan hubungan yang pernah ada. Eight of Swords reversed menunjukkan bahwa kamu berhasil membebaskan dirimu dari jerat pikiran negatif dan rasa takut yang selama ini mengurungmu. Kamu mampu keluar dari konflik batin dan melewati batasan-batasan mental yang selama ini membelenggu. Keberhasilan ini membuat mereka makin frustrasi dan merasa tak berdaya, karena mereka masih terjebak dalam konflik internal dan ketakutan yang sama, sementara kamu melangkah ringan dan berani, menunjukkan bahwa perubahan dan kebebasan itu nyata dan bisa dicapai. Mereka menyadari bahwa mereka sendiri belum mampu melepaskan diri dari keterbatasan dan ketakutan yang membelenggu mereka. Dan melihatmu berhasil keluar dari jerat tersebut semakin memperkuat rasa iri dan frustasi mereka. Lalu muncullah The Magician, simbol dari kemampuanmu untuk mengubah niat menjadi kenyataan. Kamu tahu bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada, menggabungkan berbagai elemen dan kekuatan untuk menciptakan sesuatu yang nyata dan bermanfaat. Kamu tidak sekadar bermimpi, tetapi mampu menciptakan dan merealisasikan apa yang kamu inginkan. Kemampuan ini membuatmu terlihat berbahaya di mata mereka, bukan karena kamu jahat, tetapi karena kekuatan dan keahlianmu yang luar biasa. Mereka merasa takut dan terintimidasi karena mereka tidak mampu memahami kekuatanmu yang berasal dari kedalaman kepercayaan diri dan keterampilan. Kamu adalah sosok yang mampu mengendalikan segala sesuatu sesuai keinginanmu, dan itu membuat mereka merasa kecil dan tidak berdaya.
The Empress mempertegas segala makna tentang keindahan alami, kreativitas, dan kelembutan yang kamu pancarkan. Kamu memancarkan aura keibuan, kehangatan, dan daya cipta yang membuatmu tampak effortless dalam bersinar. Bahkan dalam diam dan ketenanganmu, kamu tetap menjadi pusat perhatian dan kekaguman. Mereka yang melihatmu merasa terpesona oleh kecantikan alami dan ketenangan batin yang kamu miliki. Inilah yang paling menyakitkan bagi mereka. Kamu tidak perlu berusaha keras untuk bersinar, karena cahayamu memang berasal dari dalam dirimu sendiri. Kamu adalah simbol dari keaslian dan keanggunan yang tak tergoyahkan. Namun klimaks dari semuanya ditutup oleh Ten of Swords, simbol dari luka yang mendalam dan titik terendah. Mereka pernah berusaha menjatuhkanmu, berharap kamu akan hancur dan tak mampu bangkit. Mereka berpikir bahwa mereka telah berhasil mengalahkanmu, tetapi kenyataannya, kamu malah bangkit dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Kamu menjadi versi terbaik dari dirimu, dan itu menjadi tusukan terakhir bagi ego mereka. Mereka menyadari bahwa kamu tidak bisa dihancurkan, bahkan ketika mereka merasa telah menyalakan semua kekuatan mereka untuk menjatuhkanmu. Kamu membuktikan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan bangkit dan bertahan dari segala rintangan. Ingatlah, kamu bukan penyebab luka mereka. Kamu hanyalah cermin dari apa yang belum sembuh dalam diri mereka sendiri. Jangan pernah merasa bersalah karena kamu bersinar terlalu terang. Dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak cahaya yang diredam, melainkan orang-orang berani dan penuh kekuatan seperti kamu untuk menerangi jalan dan menginspirasi orang lain. Siapa sebenarnya yang tidak mampu menahan diri ketika menyaksikanmu bersinar dengan cemerlang, penuh keberanian, kejujuran, dan keberhasilan yang membanggakan? Pertanyaan ini bukan sekadar pencarian jawaban, melainkan sebuah refleksi mendalam tentang siapa sebenarnya yang merasa terganggu, terguncang, dan bahkan merasa terancam oleh cahaya keberhasilan dan autentikasi yang kamu tampilkan. Di balik setiap senyum yang tampak tenang, dan sikap yang tampak logis dan terkontrol, tersembunyi sebuah dunia yang penuh dengan keraguan, ketakutan, dan ketidakpastian. Sebuah dunia yang coba disembunyikan dari mata orang lain, namun nyata terasa di dalam hati mereka yang merasa terguncang oleh keberadaanmu. Mereka yang merasa tidak mampu menerima kenyataan bahwa seseorang seperti kamu yang jujur dan penuh kerja keras, mampu bersinar tanpa harus mengorbankan orang lain, tanpa harus menginjak-injak siapapun, dan tanpa harus menipu diri sendiri untuk mendapatkan pengakuan. Dialah sosok yang digambarkan oleh kartu The King of Swords, figur yang selama ini tampak dingin, penuh kontrol, dan penuh perhitungan. Ia adalah orang yang tampak selalu berpikir rasional, berlogika tajam, dan mampu menjaga jarak dari emosi yang terlalu dalam. Pada permukaannya, ia adalah sosok yang dihormati, yang selalu menjadi pusat perhatian dan yang didengarkan oleh banyak orang. Ia merasa nyaman dalam posisi ini, merasa menjadi penguasa atas situasi dan orang di sekitarnya. Tapi, di balik semua itu, tersembunyi ketakutan yang tak terlihat, kebingungan yang tak pernah diungkapkan, dan rasa tidak aman yang terus membayangi keberadaannya. Ia merasa bahwa kekuatan dan kekuasaannya selama ini adalah sesuatu yang mutlak, yang tidak boleh diganggu-gugat, dan yang harus tetap dipertahankan dengan segala cara. Tetapi, di dalam lubuk hatinya ada ketakutan yang sangat dalam, ketakutan akan kehilangan posisinya, kehilangan kontrol, dan kehilangan rasa aman yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Ketika kamu muncul dengan keberanian dan kejujuranmu, saat kamu menunjukkan bahwa keberhasilan dan kebahagiaan bisa diraih melalui kerja keras, ketulusan, dan tekad yang kuat, maka itulah saat di mana kekuatan sosok King of Swords ini benar-benar diuji. Ia merasa tahtanya mulai goyah, perlahan tapi pasti. Ia yang selama ini merasa menjadi pusat perhatian dan kekuasaan, tiba-tiba menyadari bahwa ada orang lain yang bersinar dengan caranya sendiri, tanpa harus mengorbankan siapapun, tanpa harus menginjak-injak orang lain, dan tanpa harus menipu diri sendiri. Ia merasa bahwa keberhasilanmu,
yang kamu raih dengan kejujuran dan kerja keras adalah cermin dari kekuatan dan keberanian yang selama ini ia coba sembunyikan dari dirinya sendiri dan dari dunia luar. Dan itu menjadi ancaman bagi rasa percaya dirinya, bagi citra kekuasaannya, dan bagi posisi yang selama ini ia banggakan. Kehadiranmu yang bersinar ini, secara tak langsung, mengguncang dunianya yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Seperti The Tower dalam Tarot, simbol kehancuran struktur lama, keruntuhan fondasi yang selama ini ia percaya dan bangun. Kamu menjadi simbol perubahan yang tak bisa ia bendung, yang memaksa dirinya untuk memandang realitas baru yang selama ini ia hindari. Kamu membongkar kenyamanan palsunya, menabrak ego yang selama ini ia jaga mati-matian agar tetap kokoh. Dan dari sanalah muncul rasa tidak nyaman yang mendalam. Karena keberadaanmu memaksa dia melihat dunia dari sudut pandang berbeda, yang selama ini ia hindari karena takut kehilangan kendali dan rasa aman yang selama ini ia nikmati. Ia merasa bahwa struktur yang selama ini ia bangun, yang menurutnya kokoh dan tidak tergoyahkan, mulai retak dan berguncang. Ketika itu terjadi, perasaannya dipenuhi oleh ketakutan akan ketidakpastian, kekhawatiran akan masa depan yang tidak pasti, dan ketidakmampuannya untuk mengendalikan situasi tersebut. Melalui kartu Eight of Pentacles, kita bisa melihat bahwa sebenarnya ia memantau setiap usahamu dengan cermat dan penuh perhatian. Ia memperhatikan setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap proses yang kamu jalani dengan tekun dan konsisten. Ia tahu bahwa keberhasilanmu bukanlah sesuatu yang didapat secara instan, melainkan hasil dari kerja keras yang dilakukan secara berkelanjutan hari demi hari. Ia menyadari bahwa kamu mengukir jalanmu sendiri, perlahan tapi pasti, membangun fondasi keberhasilan yang kokoh dan tulus. Ia melihat bahwa kamu berjuang tanpa henti, dengan penuh dedikasi, dan bahwa keberhasilanmu adalah hasil dari kerja keras yang tidak sia-sia. Dan hal ini menjadi luka tersendiri baginya, karena ia menyadari bahwa kamu layak mendapatkan semua itu, dan tidak ada yang bisa menghentikan langkahmu, meskipun ia merasa iri dan cemburu. Namun di sisi lain, kartu Seven of Cups mengungkapkan adanya kebingungan, ilusi, dan godaan untuk berpura-pura, bahwa semua ini tidak memengaruhi dirinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa rasa iri dan cemburu itu tidak ada, bahwa keberhasilanmu hanyalah kebetulan belaka, dan bahwa semuanya tidak penting. Ia berusaha menipu dirinya sendiri, beralasan bahwa semua ini bukan soal persaingan atau merasa tersaingi, melainkan sekadar keberuntunganmu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa keberhasilanmu tidak berarti apa-apa, bahwa kamu hanya beruntung, dan bahwa ia sendiri tidak perlu merasa terganggu. Tetapi, jauh di lubuk hatinya, ia terus mempertanyakan dalam hati, mengapa bukan dia yang berada di posisi itu? Mengapa bukan dia yang bersinar dengan caranya sendiri? Rasa iri ini, meskipun disembunyikan, tetap menggerogoti perasaannya secara perlahan. Ia merasa bahwa keberhasilan dan kebahagiaanmu adalah cerminan dari kekuatan dan keberanian yang selama ini ia coba sembunyikan, dan bahwa keberhasilanmu adalah cermin dari kekuatan dan keberanian yang selama ini ia coba sembunyikan dari dirinya sendiri. Jadi orang yang tidak tahan melihatmu bersinar bukanlah orang sembarangan. Ia adalah sosok yang selama ini merasa bahwa dirinya adalah yang terbaik, yang merasa bahwa ia sudah berada di puncak. Ia merasa aman dan nyaman dengan posisinya, dan merasa bahwa tidak ada yang bisa menggesernya. Ia merasa bahwa kekuatannya adalah mutlak, dan bahwa keberhasilan orang lain tidak mampu mengancam kedudukannya. Ia merasa bahwa keberhasilan orang lain adalah ancaman terhadap citra dan ego mereka sendiri, dan bahwa mereka harus menjaga jarak dari kenyataan dan dari orang-orang yang bersinar dengan caranya sendiri. Ia merasa bahwa keberhasilan orang lain adalah sebuah ancaman terhadap citra dan ego mereka sendiri, dan mereka berusaha keras menutupi perasaan tidak suka dan iri mereka, dengan berlagak tidak peduli atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Mereka mencoba menutupi rasa takut dan ketidakpastian mereka, dengan sikap angkuh dan penuh percaya diri yang palsu. Namun kenyataannya, mereka tidak mampu menahan diri. Mereka tidak mampu
membohongi hati mereka sendiri, dan mereka tahu bahwa mereka sedang menghadapi sebuah kenyataan yang tidak bisa lagi mereka tolak. Mereka merasa bahwa keberhasilan dan kebahagiaanmu adalah cermin dari kekuatan dan keberanian yang selama ini mereka coba sembunyikan. Dan dalam kedalaman hati, mereka mungkin juga menyadari bahwa mereka sendiri bisa belajar dari keberanian dan kejujuranmu itu. Tetapi mereka terlalu takut untuk menghadapinya. Mereka merasa bahwa keberhasilanmu adalah pengingat bahwa mereka juga harus berani berubah, berani menghadapi kenyataan, dan berani menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Jadi, siapa sebenarnya yang tidak tahan melihatmu bersinar? Bukan hanya orang biasa, melainkan mereka yang selama ini merasa berkuasa dan merasa aman dalam zona nyaman mereka. Mereka yang takut akan kehilangan posisi kekuasaan dan pengakuan yang selama ini mereka banggakan. Mereka yang merasa bahwa keberhasilan orang lain adalah ancaman terhadap citra dan ego mereka sendiri. Mereka menutupi ketakutan itu dengan berbagai alasan dan sikap. Namun di dalam hati mereka, ketidaknyamanan dan kecemburuan itu tetap ada. Mereka merasa terguncang dan tidak mampu menahan diri. Karena keberanian dan kejujuranmu telah membuka mata mereka. Bahwa dunia tidak selalu seperti yang mereka bayangkan. Dan bahwa mereka pun harus berani berubah jika ingin tetap relevan dan bahagia. Pada akhirnya, yang paling penting adalah menyadari bahwa siapapun yang merasa tidak mampu menahan diri saat melihatmu bersinar adalah cerminan dari ketakutan dan keraguan mereka sendiri. Kamu hanyalah cermin yang memantulkan keberanian dan kejujuran. Dan yang terpenting, kamu tetap bersinar dengan caramu sendiri. Dan dari sinilah kekuatanmu sebenarnya. Karena keberanianmu untuk tetap menjadi dirimu sendiri, meskipun dihadang oleh ketakutan dan keraguan orang lain. Kamu adalah cahaya yang menyinari kegelapan mereka. Dan itu adalah kekuatan yang tak tergantikan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.